Share screen tadi? Oh. Saya belum lihat ya. Share screen ya. Aku mencetin bolak-balik. Share screen. Keluar ya. Kakeknya. Nggak keluar, mungkin karena kebanyakan orangnya piye. Nah, ini keluar nih. Ya? Udah bisa. Wah, keren. Udah bisa. Kita udah selesai nyetrikanya. Mbak Wati nih, gonku gak kena. Mas Rio Kalkeo, selamat malam. Wis ya, bahas apa nih? Nah, udah. Apa yang mau kita bahas nih? Loh, kok cuma yang nggak kelihatan ya? Cuma kelihatan kak sandernya doang. Geser ke kanan ke kiri Mbak kalau HP. Oh, hebat. Bisa digeser. 1, Mau jarang. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 manusia, yang satu masih mandi. Mas, 9 manusia. 9 manusia. Dikit lagi. Mau lanjut nih. Aduh, iki HP ini, Rek. Oh, dilanjutkan ya. Nah, pembahasannya kak. Batu kuntek. Aku mau tanya ini pinku kok belum datang. Terakhirnya aku minta kirim ulang pin yang ketiga kalinya. Waduh. Udah berapa bulan itu Mbak? Aku dari 16 Maret sampai sekarang 16 belum datang. 16 Maret kapan? 16 Maret ini aku udah dikonfirm sudah inilah. Terus aku minta pin pertama nggak datang. Aduh, pusing aku sampai galau. Rasa dipikirin Mbak, ini tekan Mbak. Aku nggak konfirm apa-apa. Mbak Mun, saya kasih tahu ya Mbak Mun. Mbak Mun, kalau surat pin sampean di email, misalnya sih tanggal di bulan ini, Mas Hendrik wah nongol semuanya orang-orang. Jadi kalau di bulan ini sampean baru dapat email, surat PIN akan kami kirimkan ke alamat Anda. Nah, sampean nanti follow up-nya setelah 1 bulan. Di desane sampean. Jadi jangan langsung gerusak-gerusu nek sampean nggak ngerti aja diterak. Emang nanti dapat email ya Mas Andro? Dapat email, terus kan dikirimin. Jadi pada saat di AdSense-nya dibuka, kan langsung aktif tuh AdSense-nya juga kan. Atau kan bisa verifikasi, tapi menurutku mesti di email akan saya kirimkan dalam 2 minggu ke depan. Dia kan pasti seperti itu. Nggak mungkin dia nggak akan by system untuk dijelasin kan. Nah cuman terkadang kita itu emailnya karena kita subscribe sama banyak orang, notifikasi itu akan masuk gitu. Jadi saran saya, kalau notifikasi yang merasa tidak perlu, kita buang aja. Yang notifikasi subscribe kita kan nyalain lonceng, biasanya dia upload kan keluar itu notifikasi emailnya. Gabutin semuanya. Sisakan yang copyright punya kita, sisakan info yang penting. Biasanya teman-teman agak sing karo, karena sekali lagi ya, teman-teman punya kesibukan, jadi kadang tidak terfokus kepada hal, atau justru sebaliknya semakin terfokus jadi ini apa jenenge nek ngarani gak sabaran gitu. Gak sabaran. 1 bulan nanti dicek di kantor pos kecamatan, biasanya seperti itu. Rata-rata kalau Indonesia, kalau Mbak Noni kemarin bercerita 2 AdSense-nya itu PIN yang kedua sudah langsung diserahkan ke rumah. Karena pegawai kantor posnya yang di kantor camatnya itu udah ngerti alamatnya itu Mbak Yune. Nah, tapi kalau yang first time, yang biasanya pertama, ya syukur kalau memang bisa nyampe di rumah. Tapi kalau nggak nyampe di rumah, 2-3 minggu baru di follow up. Keluarga kita yang disuruh nanya atas nama yang sesuai dengan alamat. Jadi sekali lagi nggak usah buru-buru. Rezeki nggak bakal tuker, tenang aja. Betul. Tenang aja, mesti datang ikut kumpulan supaya nggak merasa sendiri gitu. Makanya saya coba sampaikan ini juga buat teman-teman yang sedang berjuang untuk menggapai capaian dan subscribe, untuk kita bisa diskusikan di sini gitu. Mbak Siren Kaila, silahkan masuk. Bukan nggak bisa karena saya share screen jadi nggak kelihatan. Aku juga live. Jadi seperti itu ya semuanya. Jadi
usahakan ketika kita memang bikin konten terus ada informasi yang kira-kira kurang jelas, terus untuk mau diputuskan ya kita cari pertimbangan, kita bertanya ke teman lain atau di mana. Nah, itulah tujuannya adanya komunitas. Karena sekali lagi komunitas itu kita bangun untuk bagaimana kita bisa share dan diskusi apa yang nanti kita mau lakukan, cita-cita ya. Jadi seperti itu. Terus gara-gara corona ini pinnya itu mesti datang nggak ya? Ya datang lah, Mbak. Jadi pending dulu. Udah galau. Ini rasanya udah galau soalnya Kak Sandro. Enggak, jangan gitu. galau. Sampean galau itu karena sampean nggak ngumpul sama kita. Gara-gara virus corona jadinya males. Saya belum pernah kumpul loh, Mas. Baru Aku pertama kemarin Ya, aku kemarin mau kumpul loh, Mas, tapi lah situ. Feby kamu mah udah di situ sayang banget. Aku tuh malam-malam, Mbak, aku tuh udah chatting, terus Mbak Tina tuh bilang katanya di daerah Tenda Putih gitu kan. Terus aku tuh udah jalan ke sana. Ditelepon nggak diangkat. Terus telepon lagi sama Mbak, siapa itu namanya? Mbak satunya itu, terus katanya dia udah pulang ya. Terus aku balik arah. Ngesuk-ngesuk lah mangkat bareng karo aku kan FF. jadi Ani, HP ku pada tiba. prinsipnya begini ya. Saya tidak mengharuskan teman-teman semuanya untuk selalu hadir, tapi ketika kita itu berkumpul dan bersama, itu kan offline. Ketika offline itu yang terjadi komunikasi antara kita itu terjalin daripada individu per individu. Bisa mengubah pikiran, Mas. Nah, Pikiran jadi fresh. Iya, aku boleh nih. kalau bareng-bareng itu kan, nah ini masuk lagi nih kan, tambah akeh iki. Siapa Namanya lagi sih masuk? Mbak Anah. Mbak Nung. Mbak Mbak Ana. Anah ini Siren Kaila kelihatannya namanya, panggilnya. Iya benar. Femui. Mbak Nova Femui. Bagus ini, keren ini. Kalau di layar sini. connecting. Tapi kalau tadi saya share screen, layar kalian kelihatan juga kan? Kelihatan di bawah kecil, tapi kan bukan layar orang lain, bukan kitanya. Oh, layarnya Kecil di bagian bawah kecil. Kalau Mas Andro Satu. share screen itu nanti yang kelihatan screen-nya kan. Kita nih tertimbun. Jadi lebih Tapi fokus sama semisal Mas Andro mau nerangin apa, kitanya lebih jelas loh. Wah, keren juga sih. Nanti Berarti harapan. mending kayak gini. Kalau kayak Lanjut. Saya mau ngomong. Oke. Halo? Halo. Yang tadi yang mau ngomong siapa? Lanjutin. Ulan Siapa yang mau tadi. Nggak, maksudnya begini. Harapan saya nanti kita bisa bikin schedule, kita bisa bikin komunikasi pertanyaan sebelum kita live atau sebelum kita Zoom. Jadi pokok masalahnya kita bagi dulu. Nanti yang mau bicara siapa, kita akan start di orang yang mau berbagi pengalamannya. Maksud nggak? Paham. Nah, jadi sekali lagi yang ngomong tidak akan hanya saya. Mbak Ana ini suaranya nggak keluar atau videonya lagi di off, Mbak Ana. Jadi, belum dipencet tiga soalnya. nah, saya nggak kepingin, ya saya itu cuman temennya teman-teman aja gitu, untuk mengatur alur saja. Tetapi setiap individu dalam bikin konten pasti macam-macam kan pengalamannya. Nah, itu bisa kita share untuk kita schedulekan. Nanti siapa yang mau membagi infonya, sekalian belajar public speaking atau menyampaikan sesuatu buat teman-temannya. Nah, kita ya bagaimanapun kita berusaha untuk menghargai setiap apa yang temennya mau ngomong. Harapan saya Siap. Atau- Aku siap mendengar. Kalau atau yang mau dengar hiburan ini ada yang mau nyanyi. Sinten. Artisnya kita. Moi. Iki Halo. awakmu siap ya? Iku si Nunik milih kamu loh bertiga katanya buat hiburan nanti di pas hari anniversary. Nanti ada pipi drummer. Nanti ada pipi drummer yang main gitar musik. Nanti
terserah kamu mau nyanyi, joget segala macam itu nanti terserah. Nanti sama Mas Sandro diumumin ya Mas Sandro di Facebook komunitas siapa saja yang orang-orangnya gitu-gitu biar mereka tahu terus mereka mempersiapkan. Lanjut kita suara kuela soalnya. Aku tak siap sing ngerekod. Mbak bentar. Pokoknya kabeh iki anniversary yang kedua ini beda banget dengan yang pertama. Pokoknya emang bener-bener momen langka. Siapin kamera segala macam standby. Oh berarti kita anniversary-nya dipindah tanggal 24 Mei itu ya, sekali lebaran gitu ya? Ya. Iya, lapisanku ya aku malah kayak oleh libur. Soalnya misalnya pas hari rayanya kan biasaan banyak yang bisa izin ya gitu. Mulanya izin saiki aja tuh. Ini yang tanganing ini kita ada apa ya? Mbak Halo Mas, soalnya dia apa namanya masih itu cuma saya hello doang sih. Hello. Lower hand. Ada tangannya kayak gini loh, Mbak Indah. Ada. Iya. Mbak Ana. Tangan pito. Ada gambar tangan yang hello. Mbak Ana iki. Ora ki aku. Itu Mbak Ana. Mas Sandro itu apa spanduknya ada nggak sih waktu pas yang komunitas apa anniversary yang pertama itu ada spanduknya nggak sih? Enek. Nggak ada bisa. Apa kamu ngerti? Aku nggak ngerti. Enek, aku lo ngerti. Yo, Masa? enek tapi yang spanduk untuk yang anniversary pertama aku kan mari pindahan omah. Bu tak deleh nang ngendi. Nggak ketemu Dendi. Oh. Tapi bisa diorder nanti kalau yang kedua. Kalau memang Di waktunya lu bentar lagi Masan, tinggal berapa minggu lagi? 2 minggu apa bisa diorder? bisa seminggu cepet, yang penting duitnya enak, gak masalah. Ya, wis pokoknya tinggal desainnya. Kan fotonya. Ini soalnya menurutku ya, ini anniversary yang kedua sing ikut yang pertama kemarin itu cuman Saidi, Bu. Ini wong anyar kabeh. Aku nggak melu. Mbak Dapur Bagio tok iko. Anniversary. Kan datang sampai. Ini gede apa ya? Iya, datang. Ini gede. Aku minum kopi, Mbak Ana hilang gambare. Lalu cek urung iso masuk. Tapi katanya habis mandi, habis keramas ini disembunyikan ya mukanya. Aku kok wis Mbak Fevi mau teko apa tekono? Ya. Itu banyak pertanyaan masalahnya yang bener-bener. Bu, Aku bikin akun itu. teko wae. Aku bikin akun itu tahun kemarin. Tepatnya ya bulan Mei sih. Bulan ini tuh 1 tahun tapi ya belum jalan-jalan gimana ya. Oh. Kamunya mungkin nggak aktif video kali. Ya kalau video sebenarnya kalau bahan sih lumayan sih. Cuma nggak tahu ya mungkin karena emang dasarnya belum niat atau mungkin gimana. Oh. Berarti nggak tembus-tembus? Ya udah tembus-tembus master masuk lo mau tak channel gue itu. Enggak. Belum waktunya Satan Iya belum siap. betul. Aku sadar sadar lagi. Jadi gini loh, terkadang kita terbayang dengan peraturan YouTube yang harus dalam 1 tahun atau 12 bulan tembus di angka 4.000 sampai 1.000 subscribe kan. Kita kan terpatok itu. Tapi menurut saya itu terhitung dari kita upload sama sekali itu 12, dia akan menghitungnya seperti itu. Selama sampean masih rajin upload, artinya AdSense sampean juga masih berlaku, channel sampean juga masih hidup. Karena di YouTube itu komponennya ada 2 ya. Yang pertama AdSense itu yang kita tautkan di saat sudah memenuhi. Nah ini ketika memenuhi ini kan otomatis channel YouTube kan sebagai aplikasi itu berdiri sendiri gitu. Supaya ada gajinya kan harus ditautkan ke AdSense. Jadi ada dua komponen di sini. Nah, pada saat kita belum tembus di 1.000 sama 4.000 jam tayang, itu masih berdiri cuma 1 channel. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap AdSense. Yang harus kita tahu. Ya kan? Ini gede banget. Nah, jadi kita nggak perlu khawatirkan terhadap AdSense. Tetapi pertanyaan tadi, aku wis nang Hongkong soalnya bayaran, kok nek aku boleh nang Indonesia piye? Kalau seandainya nanti tidak ada solusi untuk mengganti alamat AdSense, sampean bisa titip aku tak cukupno tak transfer kan beres. Tinggal apa itu Mas Andro? Tinggal terang persen aja kan gitu aja sih. Maaf Mas, mau tanya kalau sebaiknya daftar AdSense itu Indonesia apa sini?
Kalau kita Kakak belum kalau kita siapa yang mau jawab? Wes. Ada yang mau jawab sebelum saya jawab? Saya Mas Ya. Andro itu lebih baik di Indonesia itu Mas Andro. Oh, Betul. jawab. Baik dikaitkan di Indonesia. tiba-tiba Dan- suaranya ya. mendesak. Hmm. Mas Aku Andro lupa gambarnya loh kemarin. Gimana? Gambarnya kok pada mati. Oh, saya kis jalan. Ya mendingan di Indonesia langsung wae, Mbak. Hmm. Soalnya nanti Indonesia. kalau ketika kita mau pulang ke Indonesia, kita nggak usah ribet-ribet mindahin alamat dan lain sebagainya. Karena kalau dari awal alamat kita pakai negara Hong Kong itu nanti juga nggak tahu peraturan yang sekarang kan nggak tahu susah apa enggaknya, belum dicoba juga. Kalau yang lama kan bisa, kalau yang baru belum bisa. Jadi masih kayak 50-50 tanda-tanda tanya kayak gitu. Itu kalau udah negaranya udah dikaitkan sama Hong Kong itu kayaknya susah loh. Dari dulu saya sudah coba Mas Andro. Tapi nggak berubah-berubah. Kalau negara emang nggak bisa kecuali sampai nanti kaitkan email dengan yang baru. Ya Mungkin bisa itu seperti cara yang lama itu kayak gitu. Gini. punya Oke, harus Kakak jajan ganti. terlebih dahulu gitu ya Mas Andro. Oke, gini. Harus ambil dulu. Kita dulu. karena belum ada tutorial juga, karena yang tutorial sebelumnya itu yang di 2019 ya, peraturan di 2019, tetapi di 2020 sekali lagi YouTube akan mengeluarkan sudah mengeluarkan peraturan-peraturan baru. Nanti kita nggak ngerti lagi di 2021, 2022 akan jadi seperti apa. Tetapi intinya karena satu yang menjadi kunci pokok yang harus kita pahami bahwa AdSense sekali lagi, AdSense itu hanya berlaku satu Gmail, satu AdSense. Nah, ini prinsip yang teman-teman semuanya harus tahu. Makanya kenapa pada saat bikin konten, saya selalu bertanya di dalam HP-nya, ada berapa Gmail? Supaya si YouTube-nya nggak bingung ketika masuk ke device kita. Nah, satu Gmail hanya berlaku di satu AdSense. Otomatis ketika kasusnya seperti Mbak Detrianingsih tadi, sudah tertaut di Gmail yang ini di dalam satu akun. Ketika mau merubah AdSense, otomatis sampean kan harus daftar Gmail baru, ya kan, untuk ditautkan ke Gmail yang baru, didaftarkan di AdSense Indonesia. Peraturan 2019 bisa. Nah, gitu loh. Nah, untuk di 2020 saya belum dapat informasi mengenai tutorial pemindahan AdSense. AdSense itu kan wilayah teritorial. Nanti setiap Asia Tenggara atau semuanya itu pasti juga akan digeser-geser. Tapi pasti saya yakin ada solusinya. Cuman saya belum dapat ilmu. Nah, kalau pertanyaan, jadi itu ya pertanyaan. Jadi Mbak Ana udah ngerti ya. Kalau sebaiknya daftar karena sampean tidak domisili di Hong Kong selamanya, sebaiknya didaftarkan ke Indonesia. Tapi untuk kebijakan di 2020 dia akan biasanya diverifikasi ketika sudah 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jadi kalau belum mencapai di situ, kita teruskan aja posting. Iya. Enggak bakal ribet nggak sih di postnya? Kan aku udah denger tuh di post kadang ada yang nggak dianterin, kadang ditumpuk-tumpuk gitu, ada banyak masalah kayak gitu. Bakal rumit nggak sih? Sedangkan saya di sini kalau keluarga di sana yang ngambil itu bakal dikasih nggak sih? Nah, Bisa. Jadi sekali lagi langsung tak take over, nggak usah khawatir. Karena yang ada di Zoom ini belum pada nerima surat. Kalau yang sudah saya tahu yang menerima surat itu Mbak Noni itu tetap nyampe Mbak, nggak usah sampean khawatir. Selama alamat sampean itu benar, dalam hitungan 3 minggu sampai 1 bulan itu bisa di follow up ke kantor camat, kantor pos di kecamatan. Sampean follow up lagi. Kalau ternyata dalam durasi 2 bulan nggak nyampe, baru sampean ajukan lagi untuk PIN-nya. Kan dia